Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan subscriber mengenai Bibit dan kita bakal berinvestasi di Bibit juga ya teman-teman. Nah jadi ada pertanyaan dari Kak Ferry Hilham. Bang mau tanya Bibit ini awal mulai terbentuknya operasinya mulai sejak kapan ya? Dan ini kan investasi jangka panjang tahunan. Apa nggak bakalan keburu tutup pihak Bibitnya? Kasarnya gagal bayar atau uang kita bisa lenyap ketika APK tutup. Mohon pencerahannya bang. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya Bibit itu udah beroperasi sejak 2019 ya teman-teman. Kalau misalnya kamu lihat predesesornya siapa yang lebih tua, sebenarnya Bareksa itu udah lebih awal dari Bibit. Bareksa itu udah mulai sejak 2013. Bibit itu mulai di tahun 2019. Dan Bibit itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari Stockbit ya. Kalau misalnya kamu tahu Stockbit itu adalah platform buat investasi saham juga teman-teman. Aplikasi seperti Bibit, Ajaib, Bareksa itu sebenarnya mereka merupakan APRD ya teman-teman. APRD itu artinya adalah agen efek penjual reksadana. Jadi sebenarnya mereka adalah yang menjembatani antara perusahaan manajer investasi yang punya produk reksadana yang pengen produknya dijualin ke kita para retail investor ya teman-teman. Nah intinya mereka itu hanya menjembatani dan sebenarnya uangnya itu nggak mereka pegang teman-teman. Jadi kalau misalnya suatu saat Bibit tutup pun ya sebenarnya uang kita bakal tetap aman karena uang kita berada di bank kustodian yang mana bank kustodian tersebut adalah bank yang ditunjuk oleh manajer investasinya. Jadi kalau misalnya suatu saat Bibit tutup pun, ya kita tetap bakal bisa mengklaim uang kita ke perusahaan manajer investasi tersebut. Bahkan kalau misalnya kita investasi di Bibit, kan kalau misalnya kita udah register email, setiap bulannya kita bakal dikirimin juga kan kepemilikan kita terhadap suatu produk reksadana. Itu karena Bibit di sini hanya sebagai penjembatan teman-teman, dimana tugasnya Bibit cuma menjembatani antara yang punya produk sama kita sebagai investor. Nah jadi kalau misalnya Bibit tutup, ya uang kita nggak bakal lenyap ketika aplikasinya tutup. Aku ngerti mungkin kamu agak khawatir karena kamu bakal pakai Bibit ini buat jangka panjang ya. Cuman sebenarnya kamu nggak perlu khawatir karena Bibit ini hanyalah agen efek penjual reksadana. Dan Bibit ini udah teregulasi oleh OJK ya teman-teman. Udah teregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, udah punya izin. Kalau misal kamu ceknya tinggal kamu ke Google, kemudian kamu tinggal ketik APRD OJK. Terus nanti kamu cari dari website OJK-nya. OJK bakal ngasih list perusahaan yang udah termasuk dalam APRD yang legal ya teman-teman. Atau APRD yang udah beroperasi dengan izin dari OJK. Dan kalau misalnya kamu cek Bareksa ada, Bibit ada, Ajaib juga ada, Peluang juga ada. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu takut kalau misalnya kamu investasi di platform seperti itu. Bahkan tergolong kalau misalnya investasi seperti ini termasuk risikonya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya teman-teman. Nggak seperti yang kamu masukin P2P lending. P2P lending kan lebih ada kemungkinan buat bangkrut ketimbang perusahaan-perusahaan seperti APRD ini. Cuma kalau misalnya kamu emang masih ragu, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu pengen diversifikasi danamu. Mungkin kamu boleh sebar dana kamu ke beberapa platform. Cuma kalau aku pribadi nggak takut kalau misalnya uangku kenapa-napa sih. Bahkan waktu itu aku pernah coba masukin beberapa ratus juta ke Bibit ini ya teman-teman. Nah jadi buat Kak Ferry Ilham, semoga jawaban ini bisa sedikit membantu kamu. Nah kemudian pertanyaan kedua dari Thalia Steviani, bagaimana cara beli obligasi negara? Nah untuk obligasi negara ini sebenarnya kamu juga bisa beli di Bibit ya teman-teman. Kalau misalnya kamu ke aplikasi Bibit, nah di sini aku udah memiliki portofolio. Di sini angkanya hanya 8,4 juta. Nah kalau misalnya kamu pengen beli obligasi negara, kamu bisa ke bagian bawah terus di sini ya teman-teman, surat berharga negara. Surat berharga negara ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh negara. Jadi simpelnya negara itu butuh dana, tapi daripada negara pinjam ke tempat lain, mendingan negara pinjam ke rakyatnya sendiri. Jadi nanti negara yang bakal bayar utangnya beserta bunga kepada rakyat. Jadi di sini negara bakal untung dapat dana, rakyat juga bakal untung dapat bunga atau dapat return dari investasinya teman-teman. Cuma biasanya return dari obligasi negara mungkin nggak gitu tinggi sih ya, mungkin dari range 5-10%. Aku pribadi juga jarang investasi di surat berharga negara ini. Nah kalau misal kamu pengen investasi sini, caranya kamu tinggal pencet ke daftar sekarang ini ya teman-teman. Nah kalau misal kamu udah memiliki akun Stockbit, kamu bisa tinggal menghubungkan akun Stockbit kamu. Aku pribadi aku udah memiliki akun Stockbit, aku udah sempat daftar waktu itu ya teman-teman. Jadi di sini aku tinggal klik hubungkan Stockbit. Kemudian kita bakal masukkan PIN kita seperti biasa di Bibit. Nah kalau misalnya udah, nanti bakal langsung diarahkan ke halaman Stockbitnya ya teman-teman. Nah di sini bakal ada konfirmasi data akun kamu yang akan dibagikan ke Bibit. Username Stockbit aku adalah ini, nama nasabahku adalah ini. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi ya teman-teman. Di sini kamu cuma perlu mengkonfirmasi ini. Saya menyetujui Bibit untuk menghubungkan akun Bibit saya ke Stockbit, mengakses data pribadi, identitas foto IKTP, selfie, IKTP, dan lain-lain. Terus kamu juga menyetujui Stockbit untuk menghubungkan rekening RDN di PT Stockbit Sekuritas Digital ke Bibit, menjalankan transaksi withdrawal dan deposit yang diinstruksikan dari aplikasi Bibit. Jadi kamu tinggal setuju di sini, kamu pencet izinkan ya teman-teman. Nah di sini kita bakal diminta untuk memasukkan PIN trading kita yang kita udah set di Stockbit ya teman-teman, bukan Bibit. Aku
Aku pribadi merekomendasikan kamu pakai PIN yang gampang kamu ingat. Kemudian kamu tinggal pencet checklist di sini, kamu baca semua, kamu pencet saya setuju. Kemudian kamu pencet hubungkan ya teman-teman. Nah, di sini bakal ada notifikasi, yeay, registrasi SBN telah berhasil. Kamu bisa mulai investasi sekarang juga. Nah, kalau misalnya kita udah seperti ini, kita udah bisa beli obligasi negara ya teman-teman. Caranya kamu tinggal ke bagian SBN ini. Bukan obligasi ya teman-teman. Kalau misalnya kamu klik obligasi, itu adalah reksadana obligasi. Jadi ini reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, sama reksadana syariah. Nah, SBN ini bukan reksadana. SBN ini adalah surat utang negara atau surat berharga negara. Jadi kita tinggal pencet ke SBN ini ya teman-teman. Nah, kalau misal kita lihat di sini, kamu bisa lihat detailnya, yaitu investasi SBN di Bibit itu produk dijamin negara, kontribusi pada negara, imbal hasil menguntungkan, kupon lebih tinggi daripada rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu, kamu tinggal pencet jangan tampilkan lagi. Kita tinggal pencet lihat produk. Nah, untuk saat ini hanya ada sukuk retail ya teman-teman. Jadi biasanya surat utang negara atau surat berharga negara itu ada tanggal pembeliannya ya teman-teman. Jadi nggak seperti reksadana yang kamu bisa beli kapanpun, kamu bisa jual kapanpun. Kalau misalnya seperti ini, biasanya bakal dijual di rentang waktu tertentu. Nih, kamu bisa lihat periode pembeliannya 25 Februari sampai 17 Maret. Ya artinya kalau misalnya di luar tanggal ini, ya kamu udah nggak bisa beli surat utang ini, teman. Kamu udah nggak bisa beli. Makanya kalau misalnya investasi, menurut aku pribadi lebih fleksibel reksadana ya teman-teman. Nah, di sini bisa lihat kuota nasional yang tersisa yaitu 5 triliun ya teman-teman. 5,2 triliun, bayangin, bukan miliar lagi, triliun ini. Imbal hasilnya adalah 4,95%. Nah, kita tinggal pencet di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya teman-teman, tenornya 3 tahun. Tersisa 5,2 triliun, returnnya adalah 4,95%. Minimum pembelian 1 juta, maksimum pembelian 2 miliar. Nah, jadi kalau misal kamu pengen beli surat berharga ini, biasanya itu kelipatannya adalah 1 juta. Jadi kamu bisa beli 1 juta, 10 juta, 15 juta, berapapun kelipatan 1 juta. Dan maksimum pembelian itu dibatasin 1 orang 2 miliar ya teman-teman. Nah, ini tipe kuponnya adalah fix kupon, tanggal bayar kupon adalah 10 setiap bulan. Jadi nanti setiap tanggal 10 kita bakal diberikan returnnya ya teman-teman. Nanti baru di akhir tahun kita dapat dana pokok kita. Biasanya sih seperti itu. Jadi kita tinggal pencet beli di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat pilihannya hanya kelipatan 1 juta ya. Jadi aku bakal beli 1 juta aja di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat biaya pembeliannya itu gratis, terus ada nomor RDN kamu, nomor SID kamu, nomor rekening surat berharga, sisa kuota investor 1.999 juta ya teman-teman. Total pembayaran 1 juta. Kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Kemudian kamu tinggal pencet saya sudah memahami, kemudian lanjut ke pembayaran. Oh, di sini kamu harus melihat memorandumnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misal kamu pengen baca ini juga boleh, ini ada detailnya teman-teman. Cuma kalau misal kamu nggak mau baca ya nggak apa-apa sih kalau kamu skip aja. Karena ini tergolong investasi yang aman kalau menurut aku pribadi. Kamu tinggal pencet lanjut ke pembayaran. Nah, di sini kita tinggal masukkan kode billing ini ke BCA kita ya teman-teman. Seperti biasa kita bakal login ke BCA kita. Nah, di sini aku udah cek kalau misalnya BCA, kita nggak bisa menggunakan BCA yang dari HP ya teman-teman. Kita nggak bisa menggunakan mobile banking, hanya bisa internet dan ATM BCA. Jadi kita bakal melakukan pembayaran lewat cara lainnya, itu Tokopedia di sini ya teman-teman. Kita bakal buka aplikasi Tokopedia kita. Kemudian kita pilih tagihan, modul penerima negara, dan SBN. Jadi kita bakal ke bagian tagihan, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kamu bisa pilih yang ini ya teman-teman, yaitu MPN atau modul penerima negara. Kamu tinggal pilih di sini. Kemudian kamu tinggal masukkan kode billingnya tadi. Kode billingnya ini ya teman-teman yang udah dikasih dari bibitnya. Kita tinggal pencet salin di sini. Kemudian kita paste di sini ya teman-teman. Dan pilihannya ini adalah SBN. Nah, kalau misal kamu pencet cek tagihan di sini, nanti bakal diverifikasi ya apakah kita ada pembayaran yang harus kita bayar. Nah, di sini kamu juga bahkan bisa menggunakan promo ya, teman-teman. Coba kita pakai salah satu aja ya. Kemudian kita tinggal pilih pembayaran di sini. Nah, kemudian kita bakal bayar dengan BCA Virtual Account seperti biasa ya teman-teman. Kita pencet bayar di sini. Nah, kita tinggal salin kode Virtual Account ini. Kemudian kita bakal buka aplikasi BCA kita. Kemudian kita M-Transfer BCA Virtual Account. Kemudian kita tinggal masukin Virtual Account yang tadi ya teman-teman. Kita tinggal pencet OK di sini. Kemudian send. Lalu kita periksa dulu. Di sini kita akan kirimnya ke Tokopedia. Balas Tokopedia Daniel. Total tagihannya yang benar. Kemudian kita pencet OK di sini dan masukkan PIN kamu seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK ya teman-teman. Nah, di sini kita udah berhasil membayar. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal buka ke aplikasi Tokopedia-nya ya. Kemudian kita tinggal pilih cek status pembayaran di sini. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Kita udah berhasil membayar. Nah, ini mungkin nanti kita tinggal tunggu beberapa hari ya. Sepertinya nanti beberapa hari baru masuk. Nah, jadi gitu ya buat Kak Thalia Steviani, cara untuk membeli obligasi negara. Sebenarnya cara buat beli obligasi negara itu nggak hanya cuma di Bibit, ada berbagai macam platform
platform lain yang bisa kamu gunakan juga. Cuma yang tadi aku tunjukkan adalah cara yang untuk melakukan pembelian obligasi negara di Bibit. Semoga jawaban ini bisa membantu kamu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kamu tinggal tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal jawabin lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita udah berhasil membeli obligasi negara dan seperti biasa aku akan menggunakan bonus referral aku ya teman-teman. Kita ke bagian profil di sini, kemudian kita ke kode referral. Di sini aku udah memiliki saldo cashback 200.000. Dan di sini sepertinya ada update teman-teman, di mana kita bakal dapat cashback kalau teman kita menggunakan kode referral kita dan mendanai minimal 200.000. Sebelumnya itu kalau nggak salah harus 500.000 baru kamu dapat bonus referral. Sekarang teman kamu mendanai 200.000, kamu udah dapat bonus ya teman-teman. Kalau kamu pengen pakai kode referral, kamu bisa menggunakan kode referral aku yaitu Habits di sini. Kamu juga bisa ganti kode referral kamu dan kamu bisa share ke teman-teman kamu ya teman-teman. Nah di sini aku memiliki saldo cashback 200.000 seperti biasa aku bakal pakai. Kemudian kita bakal melakukan pembelian. Di sini aku bakal masukin 500.000 ya teman-teman. Kita bakal masukin ke dana pensiun kita. Cashbacknya jangan lupa untuk kamu nyalain ya teman-teman, karena kalau kamu nggak nyalain itu nggak bakal dipakai. Dan seperti yang aku udah sering bilang, nanti cashback ini bakal digunakannya ke majoris sukuk teman-teman. Itu kita udah nggak bisa atur ya teman-teman, udah default dari sananya. Nih di sini kamu udah lihat ya, majoris sukuk negara Indonesia itu udah default, nggak bisa diatur lagi. Nah menurut profil resiko aku bakal masukinnya Sukor Invest Money Market Fund-nya 140.000, Stable Fund-nya 270, dan BNI IDX 30-nya 90.000. Nah, kemudian kita tinggal saya setuju dan kita tinggal pencet bayar sekarang. Dan karena aku masih mempunyai saldo GoPay yang sisa dari gaji snack video aku waktu itu baru dipakai sebagian, ini masih ada sisa 900.000, kita tinggal pakai GoPay aja ya. Kita tinggal pencet bayar sekarang. Nah, kamu tinggal pencet selesai di sini ya, teman-teman. Kalau misalnya kita reload, ini artinya udah beres ya, teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu berapa hari sampai dana masuk. Dan nanti majoris sukuknya juga bakal masuk. Dan kalau misalnya kita cek ke cashback kita, sekarang cashbacknya udah 0 ya. Dan di home kita, portofolionya udah bertambah. Sekarang jadi 9.910.000. Oh, ternyata 1 juta yang tadi udah masuk ya, teman-teman. 1 juta tadi juga tetap dimasukkan ke Bibit. Kan tadi saldoku 8.400.000. Aku masukin 500.000. Harusnya jadi 8,9 dong. Tapi ini jadi 9,9. Ini karena 1 jutanya juga dihitung ya, teman-teman. 1 juta dari SBN. Dan itu masuknya kemana? Itu masuknya ke ya portofolio investor habit di bagian obligasi. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ini kan aku ada Sukor Investable Fund, stream dana tetap 2. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini ada sukuk retail ya. Kita udah berhasil mendapatkan suku retail. Jadi gitu ya, teman-teman. Cara untuk berinvestasi di SBN di platform Bibit. Kita harus hubungin ke Stockbit dulu baru kita bisa melakukan pembelian seperti ini. Nah, jadi sekian ya teman-teman cara berinvestasi di Bibit. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel ini, kamu boleh cek di bagian playlist di channel ini. Di sini aku udah siapin berbagai macam playlist dengan berbagai macam platform investasi yang udah aku review ya. Jadi sebelum kamu investasi, kamu cek dulu playlist ini supaya kamu lebih paham tentang cara investasi di berbagai platform. Sekian video dari aku dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.